Gagal rolling. Belum rolling. Rolling. Gagal rolling. Rolling nih. Oh guys, yo what's up? Selamat datang di channelnya. Fitraeli. Salah. Sama. Jangan di ini. Jangan ya. Selamat datang di channelnya Stephen Stanley Channel. Loh. Oh salah juga ya. Salah. Selamat datang di channelnya Rian Jombang. Rian Jombang. Makan daging guys. Ya, makan daging guys. Oke, selamat datang di channelnya RJ Garage lagi. Nah, jadi kali ini tuh kalau kalian lihat nih di sebelah samping ini sudah ada satu sosok motor. Yang ngomong kasarnya motor sejuta umat lah ya. Setuju nggak sih? Motor abang Gojek. Motor Babang Gojek. Tapi kalau di Babang Gojek kan ya dipakai untuk kerja, bla bla bla. Tapi si motor ini tuh jadinya sekarang motor yang enak dipandang, motor yang enak dipakai, dan motor yang enak dienakin. Nah, jadi kali ini tuh guys, gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman semua di sini. Jadi sekalian ngebahas sedikit-sedikit lah dari Vario 160 ini yang sudah berubah nama menjadi Honda Click. Bener gak sih? Iya. Tapi kalau Honda Click itu dari keluaran Thailand. Oh, Thailand ya? Honda Click itu keluaran dari Thailand. Oh, saya disuruh maju. Ngomong aja santai ya, Bos. Maju nih. Tutup kan nih? Tertutup nggak? Nggak, mantap. Mana jempolnya dong? Oke. Nah, jadi Vario 160 ini kan biasa kita taunya adalah motor kerja ya tadi ya. Nah, kenapa sih lu memilih motor? BTW, kenalin dulu. Ya kalian udah tahu lagi ini siapa ya, dia lebih terkenal ya. Nggak ada yang kenal saya, nggak ada. Stephen Stanley Channel. Bapak kenalkan diri dong, Pak. Bapak siapa Pak namanya, Pak? Rian Jombang. Oke, Rian Jombang. Oh, bukan. Siapa, Pak? Rian namanya. Oke, namanya Rian. Dari mana, Pak? Dari tadi. Oh, dari tadi. Iya. Oh. Nungguin tadi di belakang kamera. Bapak iya. udah lama? Udah. Udah. Tadi orderannya udah lama Oh, soalnya. udah lama ya? Oh iya. Iya. Nah, jadi ini adalah teman kita juga, teman riding juga, namanya Rian Anthony. Nanti ada Instagramnya nggak usah. Gak usah, saya tidak ingin terkenal. Betul. Saya tidak butuh exposure kayak Betul. mereka berdua. Yang penting kita butuh Uang. Uang, benar. gitu. Nah, jadi Rian Anthony ini punya Honda Vario 160 yang terbaru. Kenapa sih lu memilih pengen memodif motor ini? Padahal ngomong kasarnya motor ini kan motor banyak orang yang pakai ya gitu. Sedangkan kayak gua memilih motor tuh kadang biasanya kayak motor yang udah jarang ya untuk dikoleksi ya. Gitu. Kenapa sih lu mau habis-habisan ke si Honda Vario? Ini footage-nya aja nggak kelihatan, padahal Bapak solihin belakangnya, Pak. Gila, ngeri itu. Nggak bisa. Masih banyak. Masih Sama banyak habis. PR-nya. Masih banyak PR-nya. Bukan banyak. Masih banyak kulitnya. Oh, masih banyak. Waduh, amin. Kenapa amin aja ya guys? Gitu. Gimana? Kenapa lu mau pilih Honda Vario untuk lu modif, untuk lu cek, untuk lu aneh-anehin sampai karbon forget lo? Hati-hati lo. Nah, kita lihat footage ya. Yoi, nanti ada beauty. Jadi alasan pertama karena Wih, gila, keren, cakep, Bos. Oke. Jadi kita sampai ketemu jumpa lagi Oke. nih. Kenapa sudah. Karena motornya baru banget keluar kan. Oke. Yang notabene katanya orang bilang jelek. Wah, hujan guys. Hujan ya, guys. Iya. Ya, terus. Notabene katanya desainnya numpuk-numpuk, jelek gitu. BTW ini Vario berarti udah generasi yang keberapa ya? Wah, udah banyak banget. Katanya dari 110, 125, 150. Sekarang jadi 160 ya? Iya. Lanjut. Oke. Jadi ini motor kan baru banget keluar. Jadi belum ada lah waktu awal-awal tuh belum ada yang. Oke. Jadi gue pikir lucu-lucu juga kalau kita punya terus langsung kita aneh-anehin. Beda ya. Orang punya motor keluar lucu-lucuin, bayangkan coba. Aneh kan? Orang mah motor tuh pengennya datang dinikmati, ini mah motor baru biar lucu. Memang beda ya kalau Sultan. Beda. Tambah juga nih. Terus Pak, lanjut Pak. Ya, tapi nggak jadi dilucu-lucuin. Karena Jadinya? kita lihat anak-anak metik ya. Sekarang itu lebih ke ngincernya hedon-hedonan. Betul. Ya udah kita coba ikutin aja. Oke. Ya cuman walaupun ini kurang hedon, Belum kali. belum ya, masih banyak sih PR-nya. Nanti part-partnya udah numpuk, cuma Oke. belum dipasang. Asik. Ayo lanjut. Ya mana ya? Jadi kita ikutin hedon-hedonan aja. Heran. Pertama kali yang lu modif itu apanya dulu? Pertama kali keluar nih, baru Pertama kan? kali keluar. Tahun ini kan keluar kan? Benar, ya. Apa dulu yang pertama kali lu modif? Yang pertama kali gue modif itu pas motornya datang, gue ngerasa dudukan plat nomor depan tuh annoying.
kan. Ikutin Jadi mobil. bener-bener keluar dari dealer, besoknya gue bawa ke bengkel, potong gue nggak mau tahu. Oke. Oh iya, tadinya nempel. Nempel. Biasa kan kalau motor-motor lain kan ada dudukannya gitu, Iya. kayak PCX ada dudukannya kepisah kan, tinggal dicopot aja. Ini nggak ada ya? Ini nggak ada, jadi dia nyatu sama bodi depannya. Di depannya. Oke. Ya, otomatis karena annoying, potong aja langsung. Potong. Terus lanjut habis dari situ Habis dari situ gue mulai ganti shock dulu, ganti shock belakang. ganti shock belakang. Langsung pakai apa? Solihin. Langsung pakai solihin. Iya. Solihin yang jutaan tapi. Iya. Solihin KW-KW. Oh iya, ngeri Pak. Solihin KW Bukan. jutaan. Kenapa pakai solihin? Maksudnya kan banyak tuh pilihan yang lain tuh. Tahu yang lebih mahal kayak Ride It. Oh iya, benar Itu kan benar. mahal banget Iya. tuh. Benar. Kenapa lu Tadinya malah pilih Solihin? ya kita tadi yang murah-murah aja, yang kepala 5 kan itu kan kepala 1 gitu. Kepala 1 itu kan 1 jutaan, ini gope ini 500-an. Kalau ada gue buka jasa tabung online ya. Jadi kalau lu nyumbang tuh gue tabung nih. Pokoknya tiap dia sekarang banyak tingkah, mau gue semprot aja gini. Flexing mulu. Parah ya. Bukan flexing, kita merendah, Bos. Tapi Tapi kenapa itu pilih- meroket. Tapi kenapa lu pilih Ohlin itu? Maksudnya lu ngejar brandednya atau memang ngejar kenyamanannya? Karena emang kalau ngomong nyaman emang nyaman sih. Nyaman. Cuman ya sekalian aja yang branded. Ya sekalian branded. Ya sekalian disemprot gitu maksudnya. Enggak, tapi benar ini gue disclaimer dulu. Jadi sebenarnya kalau shock itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan kita gitu loh. Kalau si Solihin ini kalau kalian tahu historikalnya si Solihin ini kenapa dia namanya bisa boom gitu. Jadi gue cerita sedikit ya. Jadi si Solihin ini tuh ini koleksi ya kalau gue salah. Jadi si Solihin ini kenapa bisa sampai terkenal sampai bener-bener namanya mendunia. Jadi tuh waktu pas MotoGP atau apa gue lupa, kendalanya si Yamaha itu belokannya tuh nggak enak. Nah, si Solihin ini masukin, nyobain. Itu tuh masih prototype waktu itu. Ketika dia pakai prototype, motornya jadi enak banget handlingnya. Pokoknya sampai juara lah intinya. Nah, akhirnya tuh di sana lah dia kembangkan lah si Ohlin ini, bahkan sampai sekarang mendunia. Jadi dulu tuh Solihin itu tidak ada, maksudnya bukan shock yang terkenal dari zaman udah tiba-tiba memang bagus, bukan. Jadi memang dia dipakai untuk balap awalnya. Nah, akhirnya sekarang dibikin lah untuk motor, segala jenis motor tuh hampir ada gitu loh. Misalnya Ninja RR bang tuh. Kenapa dia nggak bikin untuk Ninja RR gitu loh? Tapi ya masih bisa pakai diakalin juga sih pakai yang itu Solihin. Kalau gua ngejar Solihin apanya coba? Goldnya tuh mewah. Bener nggak sih? Bener. Jadi nggak sih? Goldnya tuh Kuningnya beda. Iya, kuningnya goldnya tuh melambangkan mewah. Uang bosku. Iya, bakar uang ya, guys. Jadi orang dari jauh tuh kayak, wih gila Solihin bos, ngeri gitu loh. Terus lanjut dari Siok, lu lanjut kemana nih? Kenapa? Kenapa? Oh belum cat ya? Belum. Kenapa tuh? BTW warna asli motor ini tuh waktu itu hitam dove kalau nggak salah. Hitam dove? Hitam dove ya? Karena sebelum motor ini dicat, gue waktu itu ketemu sama motor ini di bengkel tempat si Minion dicat juga. Terus knalpot pakai, Yoshi USA. kenapa awalnya udah pakai Yoshi? Awalnya Yoshi USA dari awal. Dari awal. Kenapa pakai Yoshi pak? Karena ini motor knalpot dari dulu sih. Oh, knalpot nganggur ya? Iya, sayang Lu tembak juga lu. kalau dijual sayang. Kalau dijual sayang, tapi cocok sih looksnya oke sih. Cuman ya tinggal di semir dikit lagi aja ya. Nggak bisa sih, udah harus diganti ya. Ganti. Mau ganti apa pak? Saya mau ganti knalpotnya. Hah? Jadi ganti. two bros. Oh two bros. Oh keren. Model yang gimana? Yang pendek-pendek aja biar berisik. Oh. Ini kurang berisik guys. Ban cacing. Cacing nanti. Kalau 17 cacingnya. Iya, 17-an. Keren ya? Yang kenal banget. Oh iya benar asing jadi kayak gitu ya. Baca. Lanjut dari knalpot lu ganti apa? Cat pelek. Cat velg. Karena tadinya ini kan kalau kalian lihat nih agak nabrak ya warna merahnya ya. Betul. Tapi kalau sekarang it's okay sih. Karena jatuhnya merah marun kan ini kan. Iya. Cuman karena dulunya ini warna hitam dove, Betul. di warna merah ini oke. Oke, Cocok. Betul. Cuman gua nggak kepikiran buat repaint body tadi. Oh, oke. Ya kan? Jadi gue pikir ya udah kita merah candy, Oke. masuk aja kan. Setelah gua repaint body, kok kebanting ya? Kayak iya bener-bener karena ada merahnya jadi saingan gitu. Merahnya jadi nabrak atas Betul, sama betul, bawah. betul, betul. Nah, tapi kan emang gue mau ganti pelek lagi, Oke. jadi Ganti aman apa? lah. Ah, Bahasa loh, dia ngomong mengganti velg itu tangan gue bahasa bos. Bahasa. Mengganti velg apa btw? rencana sih King Speed, Inkspit. Inkspit itu Force Rim.
Ya, itu juga velg murah. Murah Kenapa itu. nggak beli yang mahal tuh kayak Rossi, Iya itu Comet, itu kan mahal. itu kepalanya sama di salah satu. Oh, ih, pantut. Oh iya ada food. Pelanggaran. Mahal ya. Kenapa kok? Pelanggaran. Kenapa? Nyebut dari. Oh. Udah biarin nggak usah dipotong. Nggak apa-apa, Rossi baik. Ini si Rossi baik kok. Rossi udah 9 kali juara dunia masih asli. Beda Rossi. Oh beda Rossi. Oh gue pikir itu Rossi yang nyiptain. Oh beda. Oh beda. Disclaimer. Oke. Ini juga pakai Virosi. Iya. Ini bukan menjelekan kok. Bukan. Gue user Virosi dan gue udah pernah ke Virosi. BTW sebelum gua pakai ini tuh gua tadinya pengen Virosi loh karena Virosi bentuknya keren menurut gua. Apik. Baru keluar men. Apa tuh? Virosi yang buat FF. Baru keluar ya? Model ojek. Wih. Baru keluar. Tadinya tuh gua kenapa gua mau pilih Virosi karena Virosi itu yang palangnya belakangnya itu ada sampai 3 ya, 3 apa 3,5 ya. Iya. Nah, jadi gua ngincer gambot tadinya belakangnya guys. Tapi setelah gua pikir-pikir, ya itu gua pengennya terlihat mewah padahal ya pakai peleknya yang murah juga. Jadi akhirnya pakai ini. Kita tim bukan ojek ya? Oh iya. Yoi. Lu bukan ojeknya yang di mana sih? CS1. CS1 yang 250 cc ya? Oh, nanti kita bahas lagi ya CS1 250. Sama-sama bukan ojek gitu. Terus dari warna velg, dari warna habis cat velg, lanjut ke Full body. full body. Kenapa lu pilih warna merah? Eh, Kan dasarnya hitam. dasarnya emang hitam. Tadinya gue emang planningnya tuh hitam, siralik merah, jadi pas kena matahari doang Oh, warnanya jadi merah. berarti bapak suka main di bawah sinar matahari, anak bola. Keren. SNK-nya masih hitam dong. Oh. STNK kebetulan masih hitam. Oh, Pak tolong ya ini ya. Gak apa-apa ditandain aja Pak, gak ada plat nomor. Iya, iya. Kalau polisi. Iya bener. Iya bener ya. Tapi tadi di BSD gue sempet bawa ugal-ugalan nih, jadi tolong tandain ya. Iya. Si polisi dari BSD. Terus lanjut. Jadi sekalian lucu ya. Lanjut. Gimik mulu. Terus. Terus kalian ganti jalu Oh iya. Itu jadi stabil ya. jadi lebih stabil sih. Ya nambah 5 HP sih. Nanti tadinya mau pakai stiker pasukan Matic biar Oh. kayak anak-anak sekarang gitu. Biar apa Pak? Biarin aja biar diserang aja. Nanti kita tag ya apa hashtag pasukan Matic sama tadi stiker apa? Asmara hancur apa Asmara kacau? hancur katanya nambah 9 HP ya. Nambah 9 HP kalau Iya, nggak salah nanti tuh. gua pakai. Bener kan? Kalau katanya dia, kalau pakai itu nambah 9 HP gua nanti mau coba. Tolong, saya kok diserang ini? Gitu. Lanjut, kenapa pilihnya warna merah? Ya itu tadi warna hitam, siralik merah, biar kelihatan warna merah saat di bawah sinar doang. Tapi ketika kita coba-coba di mana itu? Ayo lo di mana? Ayo. Itulah pokoknya namanya. Pas disemprot, warna merahnya tuh kurang nyala. Oke. Jadi gue kayak kurang suka. Jadi ini warnanya itu sebenarnya hitam, Oke. dilapis red candy, Oke. baru dikasih siralik merah. Oh. Jadi warnanya kayak merah hati. merah hati. Kayak hati itu enggak? Enggak sih kayak hati aku yang Oh. setengah itu. Oh. Tapi jomblo ya guys. Kalau yang mau daftar langsung aja. Enggak jomblo. Oh, enggak Jangan jomblo. sembarang ngomong. Oh, enggak ya? Enggak. Oh, yang kemarin Semoga balikan ya guys. Oh. Hashtag bucin. Terus lanjut dari pemilihan cat terus apa lagi nih? Sekalian carbon forge. Carbon forge. Kenapa pilih carbon forge? Nggak tahu ya. Karena lagi hype. Lagi hype aja kan. Lagi hype-nya ya. Nanti mungkin kalau udah hype-nya ganti, mungkin kita ganti lagi. Kita ikutin hype aja. Berarti Semoga udah ganti motor juga ya. Iya. Berarti ngikutin tren sih, karena ya memang kita mau nggak mau harus ngikutin tren, bener nggak? Tren yang ada ya kita ikutin aja. Harus dikejar juga sih. Betul. Yang bapak ngapain? Bocor ke kamera? Hah? Bocor nggak? Nggak bocor kok. Serius lu? Yang bocor lah. Serius? Jangan Itu tadi. kelihatan loh? Enggak, kalau tadi. Oke, siap. Enggak tahu Mas. Nah, terus nggak ada pusat di sini. Nah terus dari sini berarti kan sudah semua bener nggak sih? Udah sih. Udah sih. Selanjutnya progresnya apa nih? Ya karena yang tadi dibilang remnya Senin Kamis. Oh, Senin Minggu malah. akhirnya yang harus sendiri. Tadi gue sempat pakai motor ini. Tenaganya enak. Pas tadi gue bonceng berdua masih bisa di angka 100 dan itu masih naik terus loh. Tapi ketika gue rem memang dulu pelat ya. Telat. Pelat. Awalnya kan udah Brembo kan? Tadinya udah Brembo. Kenapa bapak ngambilnya duit? Iya. Dijual lagi. Dijual lagi. Kenapa? Enggak, kemarin kita kemahalan. Oh, kemahalan. Kemahalan soalnya kegedean. Kegedean. Pakai RCR 19 rusak total. Oke, jadinya dijual lagi. Jadi jual lagi. Nah berarti ini ada disclaimer dulu ya.
Berarti ketika kita pakai part yang ngomong kasarnya terbaik, terhedon, itu bukan berarti pantas dipakai di semua motor, bener nggak? Betul. Jadinya nggak proper ya? Nggak Jadi proper. terlalu ngerem banget, Nggak. ngerem banget gitu. Dan itu membahayakan banget, tau nggak sih? Kalau kita lagi mungkin ada pasir ya, kita kayak gitu nanti bisa standing. Nanti kebalik. Oh kebalik, oh ke bawah ya gitu. Mungkin seperti itu, jadi harus makanya akhirnya dijual lagi ya? Dijual lagi. Karena tidak proper untuk si motornya kayak gitu. Rencana mau ganti pakai RTS 15. RCS 15. Terus couplingnya, remnya Aku satu. apa satu? Kenapa pakai aku satu? Nggak pakai aku satu? Karena bukan aku satu-satunya. Oh. Karena anak-anak kopling tahu lah aku satu sempuk apa. Jadi, BTW gue masih punya loh satu aku satu loh. maksudnya mau dijual ke saya? Boleh. Aku mau dikasih aja? Dikasih aja boleh. Kita kan kaum cuan-cuan. Ada warna biru tapi Pak. Aduh, Boleh saya- kita mau dibiting? Saya maunya merah. Oh maunya merah. Aduh. Karena ini nggak ada biru-biru ya, nanti nabrak kayak berarti teman ini Anda. velg nanti lo mau cek lagi dong? Enggak kan, karena mau ganti velg. Mau ganti velg? Mau warnanya jadi? Karena identiknya King Speed warna oranye, anodized oranye ya. Ada orange. Biar kelihatan head-on, nggak head-on cuman kelihatan. Kelihatan orang. Oke terus? Enggak kan nggak kedengeran ada. Oh, iya. Katanya kelihatan Nora, anak-anak yang pakai motor matic, Enggak, warnanya oranye Nora Enggak, kata dia. mana ada. Ya jadi nanti mungkin antara oranye atau hitam. Berarti intinya progresnya terus nambah dong? Terus Nggak kepikiran untuk ganti motor aja? nambah mungkin, cuman gue ganti enggak sih. Karena emang dari dulu suka beli-beli, cuman nggak nambah. Nggak ganti. Yang lama-lama masih ada semua. Nggak jangan pakai tangan gitu. Sultan bos. Ngeri nggak? Sombong dikit boleh lah. Ngeri nggak? Kenapa sih pilihannya ke Matic? Kenapa sih? Maksudnya lu nggak mau mobil kah? Atau apakah? Saya Ngomong suka- kasarnya kayak lu sekarang mau di ini ya, sekarang lu mau di Vario, lu udah bisa beli ini jadi setengah bos. Gue dulu pakai Ninja 2,5 pas SMA SMP 3. Oke, kenapa? Cuman crash. Crash? Dan itu dipinjam sama teman. Oke. Jadi sekarang tuh gue udah gak dapet izin buat dapet motor-motor yang 2,5 ke atas tuh nggak Oke, bisa. boleh. 2,5 ke atas nggak boleh ya, tapi 1.000 ke atas boleh. 1.000 bisa. 1.000. Bisa gila. Segila. Oh berarti memang berarti trauma. Gue pribadi sih enggak, cuman orang tua. Orang tua yang trauma, karena orang tua pengen yang terbaik. Iya. Walaupun gue pakai duit gue sendiri, Iya. cuman tetap aja gak Oke, dikasih. salut bro. Yoi. Yang penting tuh orang tua. Yoi, orang tua. Jadi ya karena mungkin orang tua takut lah ya, maksudnya karena konotasinya anak motor itu biasanya tuh kayak ugal-ugalan, bener nggak sih? Padahal kayak kita lah ini kapan kita ugal-ugalan Pak? Bili-bili tuh, yang bili-bili yang tadi habis jatuhin kamera, tuh lihat aja. Motornya pada lecet kan. Iya, motornya Oh, pada di lecet. sini servis kamera ya. Hah? Servis kamera. Gitu, konotasinya negatif, bener nggak sih? Padahal kalau kita ini masih santai aja, cuma tadi doang ngetes ngebetot 100. Ya udah kalau jalan kosong menurut gue it's okay gitu, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau misalkan kayak lu sampai ada yang begitu gitu ya. Willy boleh tapi di tempat yang aman lah ya. Benar. Gitu. Konotasinya negatif. Jadi orang-orang pun mikirnya kayak ya itu orang tua kayak khawatir dan lain-lain gitu. Jadi tolong jaga kepercayaan orang tua kalian. Oke? Mantap. Gitu. Dan sebenarnya kan emang udah disediakan juga tempat untuk running, maksudnya buat ngebut segala macam itu kan udah disediakan. Apalagi sekarang sama pemerintah ya. Benar, Apa sih, didukung drag banget ya kan. Race. Street race gitu udah ada. Jadi nggak perlu lu di jalan-jalan Betul. kayak gitu kan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Betul, kayak misalkan mau cornering sekarang tinggal nyentuh aja sih, paling nyewa berapa sih, bener gak sih gitu. Kan hobi kami mahal. Iya, Betul, hobi kamu. Hobi Tapi kan- enggak, tapi menurut gua sih sekarang kalau menyentuh tuh udah enak banget sih. Mungkin kalau dulu orang susah ya, bingung ya. Kalau sekarang tuh menyentuh udah enak banget. Lu udah bisa sewa warpaknya. Yang penting motor lu mumpuni, oke, ya udah nyentuh aja bos gitu. Yang penting jangan pakai helm bapak aja udah. Gitu, gas aja bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan buat kalian-kalian yang mau ngebut-ngebut, ayolah, kayak misalnya ngapain sih lu kayak karena di zamannya sekarang kayak kita tuh kayak ngeliat orang ngebut tuh udah norak kan. Gitu kayak apaan sih? Mungkin karena umur ya. Mungkin karena umur gitu. Cuman jadinya Umur yang baru 17 tahun ini. Iya, di umur kita yang menginjak 17 tahun. umuran 17 tahun terus Semoga bukan sisanya. ngomong gitu kacau ya. Misalnya kacau, Pak. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh motor ini dibuat cuman untuk asik-asikan aja bener nggak sih? Benar. Buat ya ngomong kasarnya kayak ya udah melampiaskan apa sih? Hobi sih. Hobi lah. Gitu. Bapak kenapa sih Pak? Rusuh banget sih. Udah 3 kali loh. Ya, sekali lagi dapat sendal Pak. Gitu.
Nah mungkin cukup sekian teman-teman video dari kita semua. Tim-tim gak jelas ya. Iya. Gitu. Kita cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Kayak gitu. Sekalian membahas si Honda Click ini. Nah buat kalian sponsor-sponsor endorse yang mau masuk ya ini di Indonesia tolong dibantu disupport ya karena Ya, kalau ini berapa buat kali masuk, syuting selalu ini loh. Selalu ini loh. Tolonglah. pengertiannya lah. Tolonglah. Iya, biar sama-sama maju kita. Iya, tolonglah. Gua nggak minta banyak-banyak lah. Setiap gua syuting ada aja segepok gitu lah. 20. Ya gitu lah. Oke, so thank you buat kalian teman-teman semua yang udah mampir di RJ Garage. Thank you udah waktunya, udah ngeluangin waktunya. So buat kalian semua yang mau mampir-mampir ke sosial medianya teman-teman semua yang ada di sini nanti linknya bakal disertakan. So thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa subrek kalau nggak subrek. Oke. Oke, udah kalau MSFW. ya udah kalau Don't nggak serve kalau forward. kalau nggak suka ya nggak usah di like gitu tapi di subrek aja kalau nggak di subrek ya buat donasi lah apa gitu. Mau komen-komen kasar jangan sih. Ngata-ngatain boleh ke dia aja. Oke, so thank you guys semua yang udah nonton. Bye, sampai jumpa di next video. Bye.